Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Parigi, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari modul 1.1 A6 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tut Wuri Handayani, yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan. Perjuangan Ki Hajar Dewantara belum selesai untuk mendidik penerus bangsa. Namun, beliau wafat pada tanggal 26 April tahun 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, trilogi berarti tiga hal yang saling bertaut atau bergantung. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulada, pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi contoh. Seorang pendidik bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, tetapi juga harus menjadi teladan bagi semua orang yang mengikutinya. Ing Madya Mangun Karsa, pendidik berada di tengah, harus mampu melibatkan diri, membangkitkan semangat, dan harus mampu terlibat dalam setiap pembelajaran yang dilakukan murid, agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan moral dan semangat, pendidik harus mampu memberi kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, dan anak-anak ibarat biji tumbuhan yang disemai dan ditanam Pak Tani pada lahan yang telah disediakan. Bila biji tumbuhan ditanam di lahan yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun biji tumbuhan bukan bibit yang berkualitas, maka dapat tumbuh dengan baik
karena perawatan dari Pak Tani. Sebaliknya, meskipun biji tumbuhan adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang serta tidak dirawat dengan baik, maka bibit tersebut tidak akan tumbuh dengan maksimal. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, guru membekali keterampilan kepada murid sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan dirinya. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi manusia yang utuh dan berbudi pekerti luhur. Konteks pendidikan budi pekerti menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dalam lingkungan sekolah, yaitu gotong royong, tolong-menolong, bekerja sama, menghormati perbedaan suku, agama, dan ras, serta toleransi antar agama. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1a6. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.